Anda kembali di NTP Prime Dialog. Kita akan lanjutkan kembali dialog kami masih bersama dengan Bung Firzi. Ya Bung, lantas apa sajakah materi pelatihan yang sudah diberikan oleh Patrick Kluivert? Ya, kalau terkait itu memang timnas tidak terlalu terbuka ya, bahkan Tom Hai juga di podcast-nya tidak menjelaskan terlalu banyak soal apa-apa aja yang diberikan. Tentu ada tim meeting, tentu ada video analisis, pemulihan kondisi pemain juga mengingat sebagian besar dari mereka telah melewati musim yang panjang ya, mereka telah melewati satu musim Eropa penuh dengan jumlah laga yang bervariasi. Para pemain lokal juga telah menyelesaikan 34 pertandingan, sementara bagi Martin misalnya musim MLS masih bergulir. Dan ini berbeda sebenarnya ya, tingkat kesiapan fisik ini akan berbeda jelas antara kita dengan timnas China, di mana timnas China 27 pemain mereka berasal dari liga lokal mereka, dengan 24 main di tim 5 atas di klasemen, di mana liga mereka baru masuk ke pekan ke-13. Jadi mereka bisa dibilang lagi panas-panasnya nih secara physical conditioning, secara kesiapan fisik dan aspek-aspek lainnya. Jadi ini yang harus diwaspadai, dan keputusan untuk mengadakan training camp ini juga pasti akan dilakukan untuk memastikan recovery pemain itu baik dan mereka bisa pulih dari musim panjang yang telah mereka lewati bersama tim mereka masing-masing, Mbak. Baik, Bung, sampai kapankah agenda training camp ini akan dilaksanakan di Bali? Ya, mereka tanggal 1 udah di Jakarta ya. Mereka akan melanjutkan persiapan di Jakarta di lapangan latihan biasa, dan ini juga akan menandai fase persiapan berikutnya bagi para pemain-pemain ini, terutama dengan kedatangan pemain-pemain tadi seperti Martin dan juga Kevin untuk melengkapi skuad yang udah ada. Jadi memang harapannya camping sekarang ini, persiapan sekarang ini memberikan dampak efek positif kepada para pemain menghadapi pertandingan yang juga kita harus mengambil poin untuk memastikan jalan setidaknya ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Apakah di tanggal 31 Mei ini nantinya masih ada agenda latihan, Bu? Ya, sejauh ini sih memang belum mendapat informasi soal itu ya. Mungkin saja masih ada, tentu saja mereka akan memanfaatkan ya, mungkin latihan di sini juga kebanyakan di sore hari ya, karena seperti yang tadi saya bilang tadi, siang hari di sini memang terik sekali kondisinya, tapi kalau sore hari menjelang jam latihan mereka yang di latihan TC hari kedua ini, mereka latihan itu mulai jam 5 sore, sementara latihan hari pertama itu mereka mulai jam 4 sore, dan ya tidak membingungkan kalau misalnya mereka juga kembali berlatih di jam sama juga untuk mengantisipasi panasnya cuaca dari kondisi di Bali ini, Mbak. Baik, lalu bagaimanakah kesan pesan dari para pemain yang sudah berlatih di Bali sejak hari Senin, terutama Ya. para pemain yang Anda temui, Bung Firzi? Ya, ketika beberapa pemain yang menghadap media kan ada Vano Lillipali dan juga ada Beckham Putra ya, tentu mereka menghargai kehadiran mereka karena situasi mereka kan juga unik ya. Vano Lillipali udah 3 tahun nggak memperkuat timnas Indonesia dalam laga kompetitif, sementara Beckham Putra baru menerima pemanggilan senior pertama, kendati dia memang sudah tampil bagi timnas U23 yang menang SEA Games. Jadi memang suasananya bisa dibilang serius tapi santai ya, karena kita lihat juga beberapa pemain timnas kita bermain pedal di lapangan di dekat Sanur, dan ini membuat ya suasana keakraban itu pasti akan lebih terasah ya pastinya ya, karena mereka juga memerlukan waktu bersama ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti itu sih, Mbak, dari yang saya dapat memang pemain-pemain mereka ketika bermain di lapangan pun, ketika jogging, warm up, banyak senyum di muka mereka karena mereka ya juga bertemu satu sama lain lagi kan setelah sekian lama. Jadi mood positif yang saya tangkap, dan semoga itu bisa kebawa sampai ke pertandingan nanti.
Berarti kegiatan training center di Bali ini tidak hanya membuat semangat Iya. baru untuk para pemain, tetapi juga sekaligus untuk refresh, begitu ya, Bung, ya. Lalu bagaimanakah tanggapan para fans di sana, Bung? Iya, sebenarnya belum ketemu terlalu banyak juga ya para fans ya, karena beberapa memang udah sebenarnya gini, ada beberapa memang yang datang ke khusus ke Sanur itu untuk mencari tanda tangan ya. Saya ketemu beberapa dari mereka dan kalau lihat mereka memang, sudah menunggu tuh di sekitaran Partai Sanur, di sana mereka, menyiapkan jersey, tentu saja ada yang bawa 2 jersey, ada yang bawa 3 jersey. Dan mereka yang setiap kesempatan untuk berfoto pasti akan mereka lakukan ya, dan ini sangat wajar ya, dengan popularitas timnas seperti sekarang, dengan apa yang akan kita lalui sekarang, dan itu sih banyak yang mencari tanda tangan para pemain hingga ke ya sekitar area lobi hotel ya, tapi tentu tidak masuk ke dalam, dan di sanalah kita bisa lihat ya betapa para fans ini juga luar biasa sekali antusiasme menanti, dan beberapa fans yang saya temui juga mereka sudah membeli tiket ya tentu saja untuk pertandingan melawan China. Jadi kurang lebih hari yang sama dengan timnas pergi ya, mereka masih di sini tapi mereka katanya akan ke Jakarta sekitar tanggal 4 atau sekitar tanggal 3 sebelum pertandingan tanggal 5 nanti, Mbak. Baik, lalu bagaimanakah respon dari PSSI melihat euforia dari para fans dan bagaimanakah dari PSSI apakah ada pembatasan untuk para fans ini bertemu dengan idolanya? Tentu pembatasan ada ya, ya kayak gini kan, di Bali United Training Center nggak semua orang sembarang bisa masuk. Ketika kita ingin masuk juga kita ditanya ID-nya dulu, ada akreditasi nggak, ada kartu pers nggak, dan tentu tidak semua bisa masuk ke dalam, lapangan latihan, dan, tentu ya moral tentu pasti juga harus dijaga, tapi kita lihat di beberapa interaksi di media sosial juga pemain-pemain ada juga kok yang nemui warga sekitar gitu, entah mereka lagi jalan keluar, entah mereka lagi bersantai atau jogging di trek lari di luar gitu ya. Bahkan saya juga ketemu papasan, sebenarnya bukan ketemu ya, papasan dengan pelatih kiper Scholl Wadenberg di area sekitaran Pantai Segara gitu. Jadi memang ya kegiatan sehari-hari aja yang mereka lakukan, dan disinilah para fans ya bisa berinteraksi dengan mereka, dan dia juga sempat berhenti untuk berfoto bersama para fans. Jadi hal-hal seperti itu, tapi ya sejauh ini yang saya lihat memang masih sangat terkendali. Itu artinya berarti yang euforia tidak hanya dari fans ya, untuk para pemain juga Ya, melihat euforia dari para fansnya mungkin menjadi sesuatu penambah semangat begitu, ya, Bung? motivasi. Betul sekali, ya betul sekali motivasi. Mereka semua dari yang beberapa kali kita bicara sama mereka juga pasti mereka udah tahu betapa pentingnya para fans ya, dukungan para fans luar biasa. Dan saya juga waktu itu bicara dengan perwakilan La Grande Indonesia yang juga udah menyiapkan koreografi spesial ya untuk laga nanti kontra China, karena ini akan menjadi laga kandang terakhir Garuda di round 3 ini di kualifikasi Piala Dunia ya, di mana kita menorehkan poin yang jauh lebih besar dari tim-tim Asia Tenggara lain sebelumnya, dan akan ada sesuatu yang spesial kata mereka, tapi tentu La Grande tidak ingin membocorkan banyak hal karena mereka ingin mempertahankan faktor kejut itu untuk pertandingan nanti tanggal 5, Mbak. Tapi akan ada sesuatu yang spesial dan kabarnya lebih kompleks dari biasa. Baik, Bung Firzi, terkait dengan lanjutan agenda di Jakarta, karena para pemain ini baru akan terbang ke Jakarta di tanggal 1, apakah mereka akan langsung berlatih atau agendanya seperti apa? Iya, belum ada informasi juga ya soal itu dari federasi, tapi kalau mengikuti pola-pola yang telah ada sebelumnya, tentu mereka akan mengadakan latihan pagi dan malam ya kalau di Jakarta, dan latihan malam juga biasanya untuk 2 hari pertama itu akan open juga terhadap media. Mau ada pelatih Coach Patrick mungkin menghadap ke media lagi, dan juga 1 atau 2 pemain, dan di sana kita juga akan memantau perkembangan mereka seperti apa, dan beberapa pemain juga mengalami perkembangan ya, terutama yang paling ketara sekali Rafa Struijk dengan fisiknya yang sekarang besar sekali ya, kayaknya jauh lebih besar dari ketika misalnya dia bermain di Piala AFF
pada akhir tahun lalu gitu dan juga di ronde laga Maret. Jadi ya semoga perubahan-perubahan seperti itu bisa memberikan dinamika baru di pemilihan pemain bagi timnas Indonesia nanti, Mbak. Baik, terima kasih Bung Firzi Ya, Idris selaku pengamat bola sudah bergabung dengan Nusantara TV. Salam ya. olahraga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.